Woi penonton, cangcingnya babe. Cuk, ayo gabung karo aku nang Asumsi. Mari bergabung dengan Asumsi. Hayu orang sasarengan sareng asumsi. Lu cuma kudu donasi. Mulai dari 10.000 bayi. Ngan ukur ngadonasikeun alitna 10.000. Asumsi bisa jadi punya lu. Kok Asumsi yo dadi wekmu. Karena Asumsi punya kau. Asumsi punya Ika. No Yohana Asumsi, man rupiah butuh si cok. Selamat siang semuanya, terima kasih sudah bergabung dalam acara webinar Apa Kabar Omnibus Law yang diselenggarakan oleh Mampu dan didukung oleh Asumsi. Saya Nisa Siregar, saya adalah Pemret Asumsi dan sekaligus pemandu acara diskusi kali ini. Perlu saya ingatkan kalau Mampu ini adalah inisiatif bersama antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Bappenas, untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, siang ini kita bakal ngobrolin tentang perempuan pekerja dan pelaku UMKM dalam RUU Cipta Kerja. Jadi buat yang baru join hari ini, saya mau ingetin lagi kalau ini adalah sesi kedua dan juga sesi terakhir dari rangkaian acara pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM versi masyarakat sipil yang sudah diserahkan secara simbolis kepada panitia kerja RUU Cipta Kerja di webinar yang pertama gitu ya. Kalau ada yang kelewatan atau mau nonton, rekamannya bisa ditonton di channel YouTube-nya Asumsi. Saya mau ingetin juga buat penonton yang difabel tuli agar bisa mengaktifkan feature closed caption di YouTube biar langsung ada tulisannya. Nah, jadi dikala kita semua sibuk nih ya melawan pandemi, ada kawan-kawan dari Migrant Care, ada dari TURC, dari Bitra, dan juga Yayasan Anissa Swasti, Yasanti. Mereka tetap kompak dan bersatu padu ya menyusun daftar inventarisasi masalah ini atau yang disebut dengan DIM, disingkatnya DIM gitu. Jadi DIM ini isinya apa sih sebenarnya? DIM ini isinya adalah pembahasan pasal-pasal yang dianggap bermasalah dan mengancam kelompok masyarakat pekerja. Jadi memang ini dibuat oleh mitra lokalnya Mampu, dan ini semuanya lingkupnya dalam klaster ketenaga kerjaan gitu. Jadi sejak awal tuh kita udah dengar ya dari Presiden Jokowi, sejak beliau dilantik untuk periode kedua, kalau akan ada Omnibus Law yang digunakan untuk melancarkan iklim investasi di Indonesia. Nah, ternyata ada pasal-pasal yang keberadaannya atau ketidakberadaannya alias dihapus ya dari Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 itu perlu menjadi pertimbangan gitu. Nah, di sesi pertama yang kemarin yang sudah tayang sejak hari Kamis, itu kita sudah mengupas isi DIM, sudah membahas pasal-pasal yang terkait dengan pekerja informal dan juga ada kajian permasalahannya ya antara naskah RUU Ciker ini dan juga naskah akademiknya. Nah, sekarang kali ini kita akan menggali hasil temuan lain dari para narasumber gitu. Jadi apa sih yang mau dibahas hari ini? Kita akan menganalisa pengaruh RUU Cipta Kerja ini terhadap pekerja perempuan, juga membahas soal kurangnya pasal yang melindungi pekerja rumahan dan juga dampak RUU Cipta Kerja ini bagi advokasi untuk perlindungan pekerja informal di daerah gitu ya. Nah, kali ini kita panelnya All Women Panel, ada 4 narasumber, ada Ibu Amin Muftiyanah dari Yayasan Anissa Swasti atau Yasanti, ada Ibu Rusdiana dari Bitra, Ibu Satyawanti Masudi dari Komnas Perempuan, dan Bu Andi Misbahul Pratiwi dari TURC. Sebelumnya pihak Mampu sudah mengundang Pak Buhori Yusuf selaku koordinator Panja ya, Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, beliau dari fraksi PKS, namun sayang sekali tidak bisa hadir di acara kali ini. Jadi kita langsung aja mulai diskusi dengan para narasumber kita. Pembicara pertama kita adalah Ibu Amin Muftiyanah dari Yasanti. Yasanti ini apa? Ini adalah Yayasan Pemberdayaan Pekerja Rumah Perempuan yang sudah berdiri sejak 1982, udah lama banget ya. Jadi ini sudah mendampingi ratusan pekerja rumah perempuan yang tersebar di 30 desa di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jadi Ibu Amin akan membahas soal tantangan perempuan UMKM dampingan dari Yasanti saat ini. Silakan Ibu. Ibu Amin, silakan di-unmute. Nah, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih kami diberi kesempatan untuk diskusi pada siang hari ini terkait dengan perempuan pekerja UMKM dan Undang-Undang Cipta Kerja. Senang sekali karena memang proses yang selama ini bisa dikatakan menjadi kontra, dan saya kira pro dan kontra begitu ya. Dan ya Santi, tadi saya menyampaikan dari Mbak dari Asumsi. Saya Ya. Ya, bisa, Mbak Lisa. Jadi ya. bukan perumahan ya, tapi pekerja rumahan. Ya, pekerja rumahan. Jadi ya Santi sudah melakukan melakukan pengorganisasian bagi pekerja rumahan dengan teman-teman Bitra, dengan teman-teman TURC, dengan teman-teman yang lain di 7 provinsi begitu ya. Nah, dari apa yang kita lakukan selama ini dalam diskusi ini, saya akan fokus berdasarkan pengalaman kami di dalam mengorganisasi kerja rumahan. Tentunya ini nanti ada kaitannya dengan rencana undang-undang Cipta Kerja, yang tentunya itu ada kaitannya seperti itu gitu ya. Nah, saya akan memulai terkait dengan pekerja rumahan karena ternyata di pekerja informal ini jumlahnya yang bisa dikatakan lebih besar daripada pekerja formal, tapi mereka tidak bisa bisa dikatakan melakukan advokasi secara maksimal begitu ya, karena memang selama ini masih belum terorganisir. Nah, dengan teman-teman ya Santi, Bitra, kemudian TURC, ini teman-teman pekerja rumahan ini menjadi kuat karena memang kemudian kita organisir. Jadi ada pengorganisasian pekerja rumahan itu sendiri. Nah, kemudian selain mereka sudah berorganisasi, sudah masuk dalam serikat, ada beberapa wilayah seperti Medan itu juga sudah masuk serikat. Kemudian ya Santi sendiri di Jogja juga sudah masuk dalam serikat begitu, dan bahkan sudah dimasukkan didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja seperti itu, sehingga mereka bisa melakukan kerja-kerja penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas ini terkait juga dengan penyadaran dirinya sendiri sebagai pekerja rumahan yang selama ini memang tidak ada pengakuan seperti itu. Nah, melalui berorganisasi ini mereka lebih mudah untuk menyampaikan persoalan-persoalan, menyampaikan hak-haknya dengan cara berorganisasi. Kemudian tadi juga sudah melakukan penguatan kapasitas. Selain itu juga melakukan advokasi untuk akses program baik yang bersifat jaminan, kemudian akses program, kemudian juga pengetahuan dan lain sebagainya. Selain itu juga mereka setelah berorganisasi di ini, mereka juga melakukan kerja-kerja jaringan yang tentunya ini sangat membantu untuk kerja-kerja teman pekerja rumahan untuk menyampaikan haknya seperti itu. Yang selama ini memang banyak yang belum diorganisir seperti itu. Ini baru sebagian besar. Kemudian dari jaringan ini tentunya ini juga memperkuat secara di tingkat lokal maupun secara nasional. Di daerah sendiri juga sudah melakukan advokasi terkait dengan mendorong adanya perda seperti itu. Yang itu alhamdulillah di DIY terutama itu juga responnya sangat positif, yang tadinya kita tidak sampai sejauh itu mengharapkan adanya perda begitu, tapi ternyata responnya sangat positif. Dari sini, dari DPRD, kemudian dari dinas terkait, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang langsung bisa diakses oleh pekerja rumahan. Nah, ini kondisi memang sekilas tentang pekerja rumahan yang sebelumnya tidak diorganisir, yang sekarang diorganisir. Jadi sudah mulai ada kekuatan bersama gitu. Nah, terkait dengan UMKM sebagai pekerja rumahan, ya sebenarnya mereka ini sudah punya potensi begitu ya, potensi sebagai usaha mempunyai usaha baik secara individu maupun kelompok. Nah, ini juga karena memang ada tadi penyadaran, ada pengorganisasian sehingga memunculkan mereka untuk melakukan sebuah usaha. Tapi memang ada tantangan yang sebelumnya memang dihadapi. Satu, mereka tidak
kaitannya dengan informasi. Memang ada keterbatasan kaitannya dengan akses informasi terkait dengan program-program yang selama ini memang ada, baik dari pemerintah maupun yang lain. Terkait dengan UMKM, nah ini memang mereka sebenarnya sudah potensi, tapi bagaimana mendaftarkan, bagaimana akses program, mereka tidak tahu sama sekali. Tapi setelah berorganisasi ini, mulai ada kesadaran untuk melakukan usaha-usaha mencoba untuk mendapatkan izin yang ternyata itu sangat mudah, dan di Jawa Tengah maupun di Jogja ini sebagian besar sudah mendaftarkan seperti itu dan sudah mendapatkan izin begitu, dan program-program setelah ada izin ini memang informasi juga terbuka, mereka juga dijaringkan ke yang lain seperti itu. Kemudian ada penguatan kapasitas dari dinas seperti itu. Nah, itu yang sebelumnya mereka belum begitu paham seperti itu, tapi ternyata itu bisa dilakukan. Tentunya memang pakai proses seperti itu. Nah, dari izin usaha, kemudian informasi-informasi mulai mereka dapatkan, kemudian mereka bahkan melakukan kerja-kerja dengan pemerintah itu secara langsung seperti itu. Jadi peluang-peluang juga bisa didapatkan seperti itu, yang sebelumnya memang untuk informasi sangat terbatas. Nah, tetapi ada persoalan juga, tantangan juga, mereka itu memang kurang pede begitu. Kurang pede, apakah saya mampu untuk melakukan usaha seperti itu. Nah, itu sangat, saya kira bagi teman-teman yang memang ini masih awal gitu, hal ini menjadi tantangan juga begitu ya. Belum punya kemampuan untuk ya apa tidak. Nah, itu memang harus didorong. Jadi melalui organisasi ini mereka mulai ada kesadaran, oh ternyata mampu. Kemudian ada penguatan kapasitas terkait bagaimana melakukan usaha-usaha yang tentunya kita tidak jauh-jauh lah menggunakan memanfaatkan potensi lokal yang tentunya ini juga sudah banyak sekali di teman-teman gitu ya, yang selama ini sudah dilakukan, hanya saja karena memang sangat individual, kemudian mereka juga ada kelemahan secara skill, pengetahuan juga masih terbatas begitu ya, sehingga mereka mencoba untuk dengan organisasi ini bisa mendapatkan akses program yang tentunya yang sebelumnya tidak pernah dia dapatkan seperti itu mulai dari desa, kemudian dari dinas dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian juga kaitannya dengan permodalan ya, tentu mereka seringnya nggak ada modal itu kayaknya menjadi tapi ternyata juga enggak, dengan modal tanpa ada keberanian itu juga tidak bisa melakukan. Nah, ini juga menjadi tantangan juga seperti itu. Nah, tentunya saat ini mereka sudah melakukan banyak kegiatan yang tentunya ini sangat mendorong sekali untuk usaha mereka, sehingga apa yang mereka lakukan ini menjadi menjadi penguatan untuk keberlanjutan mereka seperti itu. Nah, karena memang selama ini ibu-ibu kurang percaya diri seperti itu gitu. Itu sebagian dari tantangan yang mereka rasakan. Nah, perkembangannya saat ini mereka memang satu terkait dengan izin-izin dia sudah mendapatkan begitu ya, itu juga memudahkan mereka untuk melakukan usaha, kemudian juga melalui perkembangannya juga sudah di antara mereka produksi itu selalu dikembangkan, bagaimana caranya mengembangkan baik secara individu maupun kelompok, bahkan jaringan antar teman-teman yang ada di jaringan ada yang di jaringan pekerja rumahan ini memang sangat bisa dikembangkan seperti itu. Nah, saya kira upaya-upaya yang dilakukan ini menjadi pintu masuk begitu ya. Jadi sudah ada organisasi, kemudian pemahaman juga sudah dilakukan secara bersama-sama. Ini yang sebelumnya karena individu dan sekarang sudah bersama-sama, sehingga itu juga menjadi tujuan yang bersama. Kemudian ada penguatan kapasitas, kemudian mengembangkan potensi lokal yang ada. Ini yang sebelumnya juga tidak dilihat, tapi ternyata juga menjadi potensi yang sangat bagus begitu ya. Kemudian juga mereka melakukan lobby-lobby dengan pengambil kebijakan begitu ya. Ini jelas karena sebelumnya mereka ini kan belum pernah begitu ya di desa
yang di desa aja belum pernah begitu ya, paling nanti ada perkumpulan apa begitu ya, tapi ternyata dengan organisasi ini mereka bisa menyampaikan ke pihak terkait, aparat desa, menyampaikan bahwa ini ada ada program yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu, kemudian juga menjadi potensi yang bisa dikembangkan, bahkan kepala desa sendiri bisa merespon, kemudian menyediakan showroom-showroom, kemudian membuka peluang-peluang untuk ibu-ibu seperti itu gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya terkait dengan pengorganisasian ini, capaian yang sudah dicapai oleh teman-teman, yang jelas satu sudah punya izin begitu ya, sudah punya izin usaha sehingga akses program dari pemerintah, kemudian juga akses jaringan yang lain itu juga bisa dikerjasamakan seperti itu, sehingga ibu-ibu ini selalu mencoba untuk melakukan kerja-kerja dengan baik pemerintah maupun dengan jaringan yang lain. Dari apa yang sudah dilakukan teman-teman ini memang masih banyak persoalan begitu ya. Tadi sudah kami sampaikan bahwa teman-teman ini memang perlu penguatan, perlu kerjasama, perlu penguatan kapasitas, kemudian juga didorong untuk percaya diri. Nah, untuk percaya diri ini memang perlu proses panjang seperti itu. Nah, diharapkan terkait dengan kebijakan yang dibikin, kebijakan yang ada, tentunya harapannya jangan sampai mereka ada kesulitan. Contoh yang konkret misalkan gini, ada usaha untuk izin gitu ya. Ini ada beberapa persoalan misalkan kaitannya dengan air, sehingga padahal namanya air di lingkungan rumah terbatas, misalkan nggak jernih, kemudian juga lingkungan kerja yang masih minimal seperti itu. Nah, itu juga menjadi hambatan, sehingga ya sebenarnya untuk mendukung kerja-kerja mereka itu sangat dibutuhkan seperti itu. Perizinan juga kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu juga mendorong untuk dimudahkan karena satu pintu begitu ya, itu juga memudahkan. Kemudian juga dari permodalan juga ada dana seperti itu. Nah, cuma bagaimana ibu-ibu ini bisa mengakses begitu ya, karena selama ini memang ada persoalan-persoalan seperti itu, sehingga harapannya modal juga itu juga menjadi salah satu pemicu, kemudian ada support yang bisa untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga kalau ada kebijakan-kebijakan yang sangat membuka peluang dari usaha-usaha ini, tentunya mereka juga sebagai saat ini kena dampak COVID sebenarnya itu sangat membantu sekali, karena memang usaha-usaha yang mereka lakukan ini mungkin belum maksimal terkena dampak COVID, sehingga masih perlu dukungan yang maksimal, sehingga diharapkan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang bisa memudahkan, bukan menghambat. Seperti itu. Harapannya memang seperti itu, meskipun realisasinya harapannya juga seperti yang kita harapkan, seperti itu. Nah, ini memang poin-poin yang bisa kami sampaikan, bahwa di Jogja maupun di Jawa Tengah sudah muncul ibu-ibu UMKM yang tentunya perlu didorong untuk mengembangkan, kemudian pengembangan kapasitasnya, kemudian kebijakan yang mendukung mereka, sehingga apa yang dia lakukan itu bisa tentunya lebih berkembang, dan tentunya ini menjadi poin yang sangat kuat, karena perempuan tanpa ada kerja-kerja seperti ini tentunya ini sangat keluarga akan bisa dikatakan kurang bisa dikatakan sejahtera begitu ya. Perempuan ini menjadi pintu, menjadi modal utama saya kira untuk kesejahteraan dalam keluarga, sehingga saya kira perlu untuk UMKM ini kalau di Undang-Undang Cipta Kerja ini memang mendorong untuk pengembangan UMKM, saya kira ini menjadi bagian yang perlu dikuatkan, yang perlu dikembangkan. Saya kira itu poin-poin untuk sementara, Mbak Lisa. Jadi nanti mungkin bisa bisa dialog lebih banyak. Yang jelas perlu kami sampaikan bahwa ibu-ibu baik di Jawa Tengah maupun Yogyakarta ini sangat potensial, kemudian juga sudah mulai membuka diri, kemudian percaya diri untuk tentunya berusaha, yang tentunya memang masih perlu proses panjang, sehingga dukungan kebijakan, dukungan jaringan, dukungan support apapun dari manapun, baik secara finansial maupun non finansial memang sangat diharapkan. Seperti itu Mbak Lisa, mungkin ini poin pertama yang
bisa kami sampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas atau mungkin perlu ada masukan. Kami sangat membuka untuk teman-teman yang ada di diskusi siang hari ini. Saya kira untuk sementara itu dulu, kurang lebihnya minta maaf, mungkin bisa kita teruskan untuk diskusi dialog bersama teman-teman yang lain. Gitu Mbak Lisa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget nih ya, ternyata Jogja sudah berserikat, berhasil mendorong Pergub dan Perda, ini responsnya positif di Jogja, ini berita bagus banget. Berikutnya kita akan mendengar paparan dari Ibu Rusdiana dari BITRA. BITRA ini apa? Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia. Ini sudah berdiri sejak 1986 untuk memberdayakan komunitas di daerah pedesaan. Ya, sudah ada di 30 desa di Provinsi Sumatera Utara ya, dan bekerja bareng mitra lokal mampu yang lainnya juga. Ini Ibu Rusdiana, silakan Bu memaparkan hasil telah RUU Cipta Kerja nih, mungkin dalam konteks Sumatera kan. Saya boleh ingetin lagi ya untuk mungkin kepada para narasumber untuk berbicara agak sedikit lebih pelan supaya feature closed caption-nya bisa lebih lancar buat penonton yang menggunakan feature CC. Terima kasih. Silakan Ibu Rusdiana. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin co-host bisa menampilkan PowerPoint saya karena kemarin saya sudah store kepada Mbak Monik. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih. Izinkan, nama saya Diana, saya dari BITRA. Kenapa saya memperkenalkan diri? Mungkin di sini selain teman-teman mampu, ada juga teman-teman lain. Saya lihat dari ASPU. Saya dibatasi waktu 15 menit sebenarnya, ya kan Mbak Lisa? 15 menit untuk presentasi, kemudian nanti akan tanya jawab. Seperti judul yang kita diskusikan hari ini, topiknya perempuan pekerja dan pelaku UKM, kaitannya dalam RUU Cipta Kerja. Next. Tolong Mbak, slide kedua Mbak. Halo? Panitia, tolong digeser ke slide kedua. Ya, halo Mbak Lisa. Bisa minta tolong digeser ke slide kedua? Iya, ini mungkin sedang ada gangguan teknis sebentar, Bu. Mungkin lagi loading lagi. Tunggu sebentar. Ya, ini dia. Ya, terima kasih. Saya mau mulai dengan Ranperda Ketenagakerjaan Sumut. Ini sekaligus update bagi BITRA yang punya pekerjaan untuk mendorong Ranperda Ketenagakerjaan Sumut. Sebelumnya izinkan saya mau mendefinisikan dulu pekerja rumahan karena saya lihat peserta webinar kita hari ini di samping mitranya mampu ada juga teman-teman di luar mitra mampu. Takutnya kurang begitu paham apa itu pekerja rumahan. Jadi pekerja rumahan itu definisinya sesuai dengan konvensi ILO 96 nomor 177 adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang di rumahnya untuk mendapatkan gaji dan menghasilkan suatu produk. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 2003, memang secara implisit di dalamnya itu ada mencakup pekerja rumahan. Namun pada prakteknya itu dikecualikan karena tidak adanya konsensus mengenai status hukum pekerja rumahan serta pendapat di Indonesia bahwa pekerja rumahan itu tidak masuk dalam pekerja formal. Nah, di Sumatera Utara sangat banyak sekali pekerja rumahan, tetapi memang payung hukum pekerja rumahan itu tidak bisa masuk di dalam payung hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Oleh karena itu, menurut kami pekerja rumahan itu perlu dilindungi. Teman-teman semua, seperti diketahui bahwa BITRA saat ini mendampingi sebanyak 1.500 orang pekerja rumahan di 4 kabupaten kota. Tentunya dengan banyak masalah di sini, kenapa kami mendampingi pekerja rumahan, salah satu masalahnya upahnya rendah, tidak ada jaminan kesehatan, tempat kerja tidak layak, kadang-kadang diberi pekerjaan, kadang-kadang tidak, gitu. Nah, oleh karena itu, kami berkomitmen bahwa pekerja rumahan ini perlu dilindungi. Oleh karena itu, BITRA sejak tahun 2016 mendorong diterbitkannya Ranperda Ketenagakerjaan.
dalam mendorong dan perda ketenagakerjaan ini, Mitra berkolaborasi dengan Aliansi Masyarakat Peduli Pekerja Rumahan. Di dalamnya ada organisasi masyarakat sipil, ada pekerja rumahan, dan ada aliansi buruh. Nah, naskah akademik sudah kami sudah selesai didiskusikan, yang tentunya itu dibuat oleh akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Memang proses ranperda ini cukup lama, dari 2016 sampai 2000, sudah mau menjelang 2020, hampir 4 tahun. Di dalam draft itu kita mengusulkan lebih kurang 10 pasal, yang itu ada di pasal 31 sampai 40 tentang perlindungan pekerja rumahan. Tetapi apa yang terjadi dari proses-proses itu, dalam mendorong ini banyak kerja-kerja bareng yang kami lakukan bersama aliansi. Di antaranya beberapa kali kami dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, khusus di sini Komisi E. Beberapa kali juga kami dilibatkan kunjungan kerja, baik itu ke Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa pihak yang itu berkolaborasi untuk mendorong lahirnya ranperda ini. Tetapi sudah 4 tahun hasil kerja kami, apa yang terjadi setelah draft ini selesai di tingkat Sumatera Utara, kemudian dikirim ke Kemendagri untuk mendapat fasilitasi. Nah, hasilnya adalah Kemendagri pasal tentang pekerja rumahan itu disarankan dihapus. Artinya, pasal 31 sampai pasal 40 yang didorong Mitra untuk melindungi pekerja rumahan itu diminta dihapus dengan alasan tidak dianggap investasi. Karena mereka menganggap payung hukum Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan itu tidak tepat digunakan untuk mendorong ranperda ini. Nah, update terkini ini dalam mendorong ranperda ini beberapa kali sudah berganti, kira-kira 2 periode DPRD berganti. Sekarang ini pasca terpilih DPRD baru, kemudian itu kami dorong lagi, walaupun secara resmi Kemendagri menyatakan bahwa pasal itu dihapus, tetapi kami masih punya peluang untuk berdiskusi dan bernegosiasi guna menyampaikan draft ranperda ini lagi. Oleh karena itu, update terkininya pada tanggal 17 Juni kemarin, DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui Komisi E dan Biro Hukum Sumatera Utara mengirim surat keberatan atas hasil fasilitasi tersebut. Mudah-mudahan keberatan kami ini nanti akan dipertimbangkan oleh Kemendagri untuk kemudian draft ranperda ini akan didorong kembali. Itu update ranperda. Berikutnya next slide ketiga, Mbak. Ya, kemudian draft untuk hasil telaah RUU Cipta Kerja, kami Mitra dan teman-teman juga, teman-teman kolaborasi Aliansi Masyarakat Peduli Pekerja Rumahan, di dalamnya ada organisasi masyarakat sipil, pekerja rumahan, aliansi buruh, dan konsorsium pembaruan agraria, melakukan beberapa kali diskusi untuk melakukan telaah terhadap RUU Cipta Kerja. Poin-poin penting yang kami dapatkan dari hasil telaah RUU Cipta Kerja tersebut, yang pertama bahwa RUU Cipta Kerja lebih fokus pada tujuan peningkatan ekonomi, namun abai terhadap peningkatan potensi SDM. Jadi hal-hal menyangkut tenaga kerja, peningkatan kapasitas dan peningkatan kompetensi di dalam RUU ini kami tidak menemukan. Berikutnya, RUU banyak mengatur tentang efisiensi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, namun tidak dibarengi dengan pelatihan kerja atau peningkatan kapasitas. Jadi terkait dua hal ini, apabila tenaga kerja kita mau bersaing, terutama untuk produk-produk ekspor, tentunya kita akan kalah bersaing. Kenapa? Ya karena di dalam draft RUU ini peningkatan kapasitas SDM itu memang kurang diperhatikan. Mereka lebih mementingkan efisiensi dan peningkatan produktivitas. Berikutnya, banyak ketentuan yang perlu diterjemahkan dan diatur lebih lanjut. Ada dalam pengamatan kami ada 17 pasal dalam bab ketenagakerjaan yang perlu diatur dan diterjemahkan ke dalam Perpres dan PP. Berikutnya, kami menemukan dari hasil telaah ini adalah penghapusan batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu.
PKWT dan menyerahkannya kepada kesepakatan para pihak. Di sini kami melihat peran pemerintah menjadi lemah dan tidak bisa diintervensi. Nah, kalau dulu PKWT ini paling lama 2 tahun dan diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 1 tahun. Sekarang ini di dalam draft RUU ini itu menjadi tidak dibatasi. Oleh karena itu nanti antara pekerja dengan tenaga kerja, antara tenaga kerja dengan pihak perusahaan, peluang untuk memberhentikan secara suka-suka itu akan terjadi karena pemerintah tidak bisa mengintervensi ini. Dalam arti kesepakatan PKWT itu ada pada perusahaan dan tenaga kerja. Berikutnya, perubahan ketentuan upah minimum ditentukan oleh gubernur berdasarkan UMP. Artinya UMK tidak berlaku. Nah, di sini yang menurut kami jadi concern kami karena memang selama ini khususnya di Sumatera Utara yang terjadi itu adalah upah minimum kabupaten kota, bukan upah minimum provinsi. Kenapa? Karena upah minimum kabupaten kota itu biasanya lebih tinggi daripada upah minimum provinsi. Di dalam draft RUU Cipta Kerja ini, UMK dalam arti upah minimum kabupaten kota itu sudah tidak berlaku lagi. Semuanya itu ditentukan oleh gubernur dengan rujukan UMP. Tentunya kalau Sumatera Utara, UMP itu lebih kecil daripada UMK. Berikutnya Mbak, slide terakhir. Nah, kami juga menemukan beberapa pasal yang ambigu, artinya terjemahan yang tidak ada batasan, bisa multitafsir. Misalnya ada pemberian cuti yang tidak dibayar, dia bekerja tapi tidak dibayar. Padahal di dalam pasal itu sendiri ada penjelasan pasal yang mengatakan bahwa apabila pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja atau buruh itu tidak masuk kerja dan tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan. Nah, ini kami lihat sebuah pasal yang multitafsir. Satu sisi dia bilang bahwa ketika tidak kerja tidak dapat upah, tetapi ada pasal lagi yang itu menegaskan bahwa pengusaha itu wajib membayar upah ketika pekerja berhalangan. Berikutnya perubahan konsep PHK. Rumusan ini menghilangkan peran pemerintah dalam mengupayakan tidak terjadinya PHK. Karena PHK dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh. Ini sama dengan PKWT tadi. Kalau PHK yang dulunya itu ada aturannya, sekarang itu diserahkan kepada pihak tertentu. Artinya kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh. Pemerintah juga tidak bisa mengintervensi. Oleh karena itu, sekali lagi pasal ini memberikan peluang yang sangat besar bahwa ke depan pihak perusahaan atau pemberi kerja itu dengan alasan tertentu akan lebih gampang mem-PHK tenaga kerjanya. Berikutnya slide terakhir saya, Mbak. Ya, ini hal lain dari Ranperda dan RUU Cipta Kerja. Bitra mendampingi 1.500 pekerja rumahan, sudah lebih kurang 4 tahun, sama prosesnya dengan Ranperda tadi. Tetapi dalam rangka kemandirian pekerja rumahan kami, Bitra membangun kelompok simpan pinjam dalam bentuk kredit union, di mana ini dikelola secara internal, prinsipnya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, jadi kalau di Sumatera Utara itu, Mbak, perempuan pekerja rumahan sangat sulit mengakses modal untuk mengembangkan usahanya. Karena kita tahu bahwa perempuan itu jarang sekali berhubungan dengan perbankan, akses ke perbankan itu lemah, karena perbankan juga ketika perempuan mengakses pinjaman, maka beberapa syarat yang tentunya itu tidak bisa dipenuhi perempuan, itu terjadi. Misalnya harus ada jaminan, atau kalau pinjam harus mendapat persetujuan oleh suami. Nah, oleh karena itu, karena kami melihat bahwa tidak punya peluang apapun perempuan untuk mengakses perbankan, maka kami membangun kelompok simpan pinjam. Saat ini dari 1.500 perempuan pekerja rumahan yang kami dampingi, kami sudah berhasil membangun 30 kelompok kredit union dari 4 wilayah. Nah, ini jumlah simpanannya. Dari 4 wilayah ini dengan 600 anggota kita sudah berhasil menghimpun simpanan
sebesar 250 juta dalam waktu lebih kurang 2 tahun. Apa gunanya simpanan ini? Simpanan ini digunakan mereka untuk usaha atau kebutuhan produktif lainnya. Nah, oleh karena itu, perempuan pekerja rumahan yang kami dampingi tidak terjebak kepada mekanisme perbankan yang menurut kami secara birokrasi menyulitkan dan secara akses mereka tidak punya. Itu barangkali Mbak Lisa share dari saya beberapa update tadi terkait pekerja rumahan dan bagaimana Bitra membangun kemandirian, upaya kemandirian untuk pekerja rumahan kami. Terima kasih Mbak Lisa, udah lebih dari 15 menit ya? Nggak apa-apa, tapi menarik banget ini soal Ya, credit union. terima kasih Mbak Lisa, saya kembalikan. Ya. Nanti saya ingin ngobrol-ngobrol soal credit union ini nih. Selanjutnya kita akan mendengar dari Ibu Satyawanti Masudi dari Komnas Perempuan. Jadi kalau di sesi webinar pertama di hari Kamis kemarin tuh kita sudah mendengar analisa antara naskah RUU Ciker dan naskah akademik ya, itu sudah dikasih analisanya, silakan ditonton. Sekarang kita akan mendengarkan analisa dampak spesifik RUU Ciker kepada pekerja perempuan dan UMKM. Kepada Ibu Wanti silakan. Nanti apa videonya sudah nyala, Bu? Udah. Udah. Oh ya, silakan, Bu. Sebentar ini. Ya. Oke. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama sebelum saya memulai, saya mengucapkan terima kasih pada panitia penyelenggara juga atas karena Komnas Perempuan juga diundang dan kemudian ikut berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Suara saya bisa didengar dengan jelas, Mbak Lisa? Bisa, Bu, bisa. Okay. Nah, juga pada dua narasumber yang sudah menyampaikan di awal ya, dan itu menarik sekali. Dan kemudian kalau bicara tentang pengalaman, tampaknya karena dua organisasi tadi lebih dulu ya lahirnya daripada Komnas Perempuan, jadi saya harus merasa yang paling muda ini, karena kalau Komnas Perempuan kan baru lahir di tahun 98 ya, jadi kalau yang dua organisasi tadi sudah malang melintang lebih dahulu gitu kan. Ya, terkait dengan RUU Cipta Kerja dan kemudian dampaknya kepada perempuan pekerja, pada webinar yang pertama kemarin sudah disampaikan oleh Mbak Tias. Perlu saya sampaikan bahwa untuk terkait dengan perempuan pekerja ini memang Komnas Perempuan baru pada periode ini gitu kami memulai untuk secara lebih mengkhusus itu kita bekerja pada prioritas kepada perempuan pekerja gitu. Ini aja ada prioritas strategi prioritas yang memang baru dicanangkan oleh Komnas Perempuan pada periode ini. Jadi kalau pada periode yang lalu memang masih belum sebagai bentuk prioritas, tapi kalau periode ini sudah, sehingga kemudian di dalam Komnas Perempuan sendiri saat ini juga telah ada timnya dan sebagainya gitu. Dan untuk khusus pada RUU Cipta Kerja ini memang Komnas Perempuan spesifik hanya masih gitu melakukan kajiannya secara khusus memang kepada yang klaster ketenagakerjaan. Jadi memang belum pada semua. Kalau masalah membaca atau pembacaan memang ya, dan itu tebal sekali 1028 halaman kalau saya tidak keliru. Memang kami sudah membaca NA-nya maupun RUU-nya, tetapi kemudian kalau melihat modalitas dan kemudian juga melihat kapasitas dan sebagainya, memang saat ini kami baru. Kami baru itu artinya memang tidak menutup kemungkinan apabila nantinya kami juga akan melihat atau melakukan kajian terhadap klaster yang lain gitu kan, karena melihat begitu beberapa permasalahan yang memang ada di dalam RUU ini gitu. Nah, terkait dengan saat ini itu sesuai dengan apa yang kemarin sudah dibicarakan ataupun disepakati bahwa untuk Komnas Perempuan sendiri saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan relevansi RUU Cipta Kerja, tapi memang mengkhusus kepada klaster ketenagakerjaan. Kemudian kami melihatnya dari kerangka konstitusi dan kerangka hak asasi manusia. Kalau bicara tentang kerangka konstitusi, tentu kerangka konstitusi yang kami lihat menyeluruh ya, dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian SIDO, kemudian juga ECOSOC, SIPOL, juga kemudian Konvensi ILO gitu. Ini secara memang kemudian kami melihatnya pada
hak yang paling mendasar, kemudian kami melihatnya kepada hak normatif dulu, hak normatif pada pekerja, karena kemudian hak normatif ini adalah sebenarnya kan juga sebagai upaya perlindungan ya yang harus dipenuhi oleh pengusaha, dan kemudian ini diatur oleh perundang-undangan. Dan karena RUU Cipta Kerja ini masih dalam bentuk RUU yang kemudian memang pembahasannya memang belum dilakukan, maka kemudian peraturan perundangan yang kemudian diacu masih tetap menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang saat ini ada. Nah, kalau kita mengacu kepada hak normatif tentu ada yang finansial atau yang non finansial, atau kemudian kalau dibedakan lagi menjadi yang lebih luas ada yang ekonomis, kemudian ada yang hak politis, ada yang hak medis, dan kemudian juga ada yang sifatnya adalah hak yang bersifat sosial gitu kan. Nah, itu yang kemudian memang kami telaah dalam konteks tadi relevansi itu, karena kalau di Komnas Perempuan sendiri yang menjadi buku besarnya itu sebenarnya kan SIDAW ya, SIDAW atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi kepada Perempuan, yang oleh pemerintah memang sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Tetapi ya seperti kita ketahui bahwa meski sebanyak apapun konvensi yang sudah diratifikasi, tetapi kemudian pada tataran implementasi itu memang kemudian mengalami kita melihatnya adalah berbagai kekurangan lah dalam implementasi, yang kemudian secara mandat memang Komnas Perempuan kemudian harus melihatnya, memantau kalau kami mengatakan terkait dengan implementasi itu, karena memang saat ini kalau kemudian apakah itu masuk prioritas prolegnas atau tidak, setiap kali ada rancangan undang-undang yang merupakan produk hukum dari teman-teman kita di legislatif ataupun di eksekutif, yang kemudian secara substansi itu memang memiliki potensi untuk adanya diskriminasi ataupun potensi kekerasan kepada perempuan dalam hal ini ya, karena mandatnya Komnas Perempuan kan menciptakan kondisi yang kondusif bagi untuk penghapusan kekerasan kepada perempuan. Nah, kemudian kalau kita mengacu kepada SIDO kan memang ya pasal 11 ayat 1-nya itu kan memang bahwa negara-negara peserta itu memang wajib ya untuk kemudian menghapus diskriminasi, kemudian juga menjamin hak yang sama gitu antara lelaki dan perempuan, khususnya hak untuk bekerja. Dan itu dianggap sebagai hak asasi manusia, sehingga kemudian ketika hak untuk mendapatkan imbalan, apakah itu perlindungan yang layak di dalam pekerjaan, kemudian jaminan sosial, itu memang sebenarnya harus dilindungi. Kalau kemudian satu produk hukum itu memiliki potensi untuk tidak mengakomodir atau tidak memenuhi hak itu, maka itu berarti dia harus kita lihat sebagai satu bentuk produk hukum yang memang harus direview atau mungkin ditunda dulu atau mungkin harus dilihat kembali begitu kan. Karena kalau kita melihat di dalam RUU ini kan hak yang paling menonjol untuk kemudian harus disikapi oleh Komnas Perempuan kan terkait dengan yang menurunnya potensi untuk hak maternitas ya pada perempuan terkait dengan hak reproduksi. Memang kalau menurut ILO bahwa perempuan usia 20-40 tahun itu memang masih menjalankan tugas reproduksi ya, dan biasanya memang sebagian besar perempuan kemudian memilih untuk mungkin akan berhenti dulu gitu kan. Tetapi kan kemudian ketika perempuan itu memilih bekerja, bukan berarti kemudian hak reproduksinya harus dibatasi gitu. Nah, kalau kemudian kita melihat melihatnya dengan relevansi kesetaraan gender, kemudian perspektif kesetaraan gendernya, kita kemudian harus juga melihat kepada SDGs ya, karena kan kalau kita SDGs pada goal yang kelima itu kan kita melihat ada kesetaraan gender di situ. Kesetaraan gender, kemudian juga kenapa kita juga perlu melihat itu, karena ternyata di dalam RUU ini, terutama di klaster ketenagakerjaan ini, ternyata sejumlah pasalnya itu juga bertendensi untuk melanggengkan rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan dan juga mengurangi standar pelindungan bagi perempuan pekerja. Nah, saya ingin menyampaikan, kami sudah kemarin juga membaca riset yang dikeluarkan oleh salah satu universitas di Australia, itu terkait bahwa angka partisipasi angkatan kerja perempuan itu di Indonesia itu stagnan, rata-rata hanya 51 dari populasi perempuan yang bekerja. Ya. Kemudian juga hambatan-hambatan yang kemudian
hambatan-hambatan dalam peningkatan partisipasi itu memang lebih banyaknya terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan seperti melahirkan, kemudian dia harus ada cuti haid dan sebagainya, kemudian juga diskriminasi upah, dan juga kemudian ternyata di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri tidak mengakomodir ketika seorang perempuan itu masih harus memenuhi tanggung jawabnya dalam domestik gitu. Karena kan kita tahu ya bahwa kemudian ketika dia masih habis melahirkan atau seperti itu, perempuan juga memiliki tanggung jawab juga untuk kemudian masih terikat dengan kerja-kerja domestik yang ini harusnya juga diakomodir. Artinya kalau perempuan itu melakukan cuti karena dia harus mengerjakan pekerjaan domestik atau yang terkait dengan hal itu juga selayaknya juga seharusnya perusahaan juga menanggung itu gitu loh. Nah, kemudian kalau kemudian kita melihat yang tadi dengan SDGs tadi, kita tahu bahwa yang poin 1 tujuan yang kelima poin 1 kan sebenarnya mengakhiri segala bentuk diskriminasi pada perempuan dengan tujuan adalah peningkatan implementasi pengaruh utamaan gender dan pemberdayaan di seluruh sektor melalui ketersediaan kebijakan yang responsif gender. Nah, kalau kemudian kita mengacu kepada RUU ini, apakah dia kebijakan yang sebenarnya responsif gender? Itu kan seperti itu. Kalau melihat substansinya dan kemudian juga masih ada poin-poin yang memang bertendensi untuk melakukan terjadinya diskriminasi pada perempuan, maka itu kemudian harus kita lihat sebagai bentuk produk hukum yang memang harus kita cermati lebih jauh. Nah, kalau di dalam selain daripada isu gender tadi, memang kita melihat bahwa isu SDGs yang ke-8 itu juga menjadi catatan karena tujuan kalau untuk ekonomi itu memang SDGs yang nomor 8 ya. Karena di situ kan tujuan perkembangannya adalah dukungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktivitas dan produktif, pekerjaan yang layak bagi semua dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita mengacu pada tujuan SDGs yang ke-8, apalagi kalau kita melihatnya kepada inklusif tadi. Nah, kalau kepada perempuan yang notabene dalam konteks ini adalah orang yang sehat, mampu bekerja meskipun mungkin terkendala dalam kaitannya dengan organ reproduksi, bagaimana kemudian dunia usaha juga menyikapi teman-teman kita yang berada pada situasi lebih rentan, misal disabilitas, seperti itu, karena ini membutuhkan juga pemikiran yang lebih jauh kalau kita mau mencapai tujuan SDGs yang ke-8 ini, karena itu termaktub di dalam tujuan nasional juga ya. Nah, kalau kemudian di dalam tujuan SDGs yang ini ada memang kita harus mencapai 12 target, tetapi kalau terkait dengan sektor informal maupun informal, memang pemerintah ataupun nasional ini memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah presentasi daripada sektor formal, karena sejauh saat ini masih lebih tinggi sektor informal ya 55%, sehingga kemudian memang berkeinginan untuk supaya naiknya tenaga kerja formal itu bisa di atas 51. Juga memang fokusnya juga kepada layanan keuangan terhadap UMKM, itu memang pemerintah memang berkeinginan untuk menaikkan sesuai dengan tujuan SDGs tadi, tetapi kita tahu bahwa kemudian di awal tahun 2020 ini kemudian terjadi pandemi COVID ya. Nah, kalau kemudian itu tadi adalah dalam kerangka konstitusi, kesetaraan gender dan juga pencapaian SDGs. Nah, kalau kemudian kita melihat kepada kritik terhadap hal itu, maka kemudian bisa jadi ini berpotensi juga membuat diskriminasi juga gitu terhadap perempuan. Nah, kemudian melemahnya perlindungan hak maternitas gitu kan ya. Nah, kalau di dalam melemahnya perlindungan hak maternitas ini, kemudian penetapan dari upah per jam juga mengancam, karena di dalam untuk perempuan bisa saja kehilangan aksesnya untuk mendapatkan hak cuti, karena ketika dia mengajukan hak cuti itu tidak dibayar. Nah, ini kalau yang terkait dengan melemahnya perlindungan hak maternitas ini, RUU Cipta Kerja, padahal di dalam realitas sendiri, Komnas Perempuan juga menerima pengaduan terkait itu dari pada tahun 2019 gitu kan, sejumlah
ada pekerja perempuan yang kemudian dibantu didukung oleh serikat pekerja melaporkan mengadu karena dia mengajukan cuti melahirkan tapi kemudian tidak diakomodir dan kemudian justru malah diminta untuk berhenti karena kan kalau cuti melahirkan itu kan kalau secara undang-undang ketenagakerjaan harus diakomodir ya sekian bulan untuk kemudian dia juga sebelum dia kembali bekerja. Kemudian ketika mengajukan hak cuti ternyata juga oke, dihapus boleh tetapi kemudian dia tidak menerima upah pada hari dia mana dia mengajukan cuti. Nah, ini kan potensi-potensi ini padahal kalau kita bisa melihat bahwa fungsi reproduksi perempuan itu memang sudah secara kodrati sudah pemberian gitu daripada yang maha kuasa dan itu sebenarnya kan kalau kita secara kasarannya bisa mengatakan bahwa tugas dari perempuan itu juga kan menciptakan SDM yang di masa depan gitu artinya kan ketersediaan tenaga kerja itu juga tergantung daripada bagaimana perempuan ini tapi kalau kemudian ternyata para perempuan ini ketika sedang menjalankan fungsi reproduksinya itu kemudian harus mengalami seperti itu, maka ini yang kemudian harus menjadi catatan ya. Nah, yang kerentanan pekerja sektor informal dan UMKM ini kita jelas ya karena di dalam RUU Cipta Kerja sendiri itu mengaturnya bahwa upah itu harus kesepakatan antara pemberi kerja maupun pekerja gitu dan ini memang berpotensi sama seperti yang disampaikan oleh Bu Diana tadi bahwa maupun Bu Amin tadi bahwa kemudian ketika upah itu menentukannya adalah semisal upah yang ditentukan dari upah provinsi kemudian padahal biasanya upah minimum provinsi itu mengikuti pada upah minimum kabupaten yang paling rendah. Itu setahu saya seperti itu ya. Nanti kalau memang saya keliru mohon dikoreksi sehingga kemudian ini bisa berpotensi juga besaran upah ini tidak berpegang dan khawatirnya lagi kalau kemudian besaran upah ini tidak berpegang kepada kebutuhan hidup layak dan manusia. Nah, kalau saya boleh menyampaikan bahwa Komnas Perempuan sendiri baru saja merilis hasil survei pada awal Juni kemarin. Ya, memang surveinya sih terkait dengan dinamika perubahan rumah tangga ya selama pandemi Covid. Tetapi temuannya yang menarik di sini adalah bahwa ternyata hasilnya itu memperlihatkan yang paling terdampak itu adalah perempuan usia 31 sampai 40 tahun, dia bekerjanya sektor informal, penghasilannya di bawah 2 juta per bulan gitu. Nah, dari situ kemudian kan kami mulai melihat oh ternyata memang seperti ini kan. Padahal kalau kemudian kita melihat secara saat ini ya yang terjadi di masyarakat itu kan melihat keluarga itu idealnya adalah seperti yang disebut oleh konservatif bahwa laki-laki dan perempuan, suami istri, lalu laki-laki pencari nafkah utama dan sebagainya. Padahal realita di lapangan kita mendapatkan itu paling tidak ada 5 bentuk. Ya kan, yang pertama adalah yang suami yang bekerja, istri tidak bekerja. Yang kedua adalah yang perempuan bekerja, yang laki-laki tidak bekerja. Yang ketiga adalah dua-duanya bekerja. Yang keempat adalah dua-duanya tidak bekerja. Kemudian yang kelima adalah orang tua tunggal, bisa laki-laki, bisa perempuan, ya kan? Nah, ini yang kemudian harus kemudian juga disikapi sebagai bahwa perempuan pun akhirnya bekerja kalau dia berada pada posisi itu tadi, pembagian peran itu. Jadi tidak selalu berpatokan pada kriteria ideal ya tadi ya, bahwa kemudian harus laki-laki nih yang menjadi penopang di dalam keluarga, karena pada kenyataannya memang bisa saja terjadi bahwa yang perempuan yang bekerja atau dia adalah orang tua tunggal, atau kalau dua-duanya bekerja karena memang secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu menjadi cukup relevan gitu kan. Nah, kemudian tadi itu adalah merupakan kerentanan yang di sektor informal tadi. Nah, kalau kesempatan berorganisasi dan berserikat ini kan terkaitnya juga yang tadi. Apabila kemudian dihitung secara satuan waktu, kemudian juga satuan hasil yang kemudian isinya kontrak dan sebagainya, makanya kemudian para perempuan pekerja ini kemudian juga merasa bahwa waktunya dia akan habis karena untuk memenuhi tadi. Ketika secara ekonomi tidak memenuhi, maka kemudian akan sibuk untuk mencari tambahan-tambahan hasil sehingga kesempatan untuk berorganisasi dan berserikat itu menjadi terbatas. Nah, ada juga himbauan dari himbauan kepada pemerintah juga untuk kemudian juga harusnya tetap mendukung ya ketika teman-teman pekerja ini untuk berserikat gitu.
Jadi tidak kemudian dibatasi seperti itu. Nah, oke, nah itu ya untuk yang dampak secara ini tadi. Nah, kemudian kalau saya lebih terkait dengan pasal yang kait dengan UMKM, saya sih ada satu slide tersendiri. Ini mungkin slide yang terakhir, perempuan pekerja dan UMKM. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa secara kajian memang Komnas Perempuan belum melakukan kajian secara spesifik, tetapi ini berdasarkan dari pengamatan maupun pemantauan kami yang memang belum secara mendalam, yang nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Ibu Amin maupun Ibu Diana terkait dengan hal ini, bahwa kemudian ketika kita bicara tentang perempuan pekerja dan UMKM, nah saya belum mendapatkan datanya atau memang kami masih kesulitan mencari sebenarnya berapa sih jumlah perempuan yang bekerja di sektor UMKM, karena di dalam laporan BPS pun itu hanya disampaikan bahwa perempuan yang bekerja di sektor informal ya. Jadi tidak secara spesifik bahwa kemudian oh ya perempuan yang bekerja di UMKM ini sekian gitu. Sehingga nah ini jumlahnya memang cukup besar ya kalau kemudian kita melihat dari separuh angkatan 70,49 juta, 55,72% itu memang bekerja pada sektor informal dan 61%-nya itu adalah perempuan. Sehingga tadi yang saya sampaikan tadi sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, memang ternyata perempuan yang paling terdampak adalah memang yang bekerja di sektor informal, dan itu memang tidak bisa kita nafikan karena tadi yang disampaikan oleh Bu Amin maupun Bu Diana ya terkait dengan tidak lagi bisa mendapatkan pekerjaan sampingannya yang selama ini akhirnya harus menjadi tumpuan, kemudian juga jaminan dari pemerintah juga mungkin ada yang bisa mendapatkan, mungkin ada yang tidak gitu. Kalau untuk yang itu kami baru akan memantaunya dalam bulan ini karena memang saat ini Komnas Perempuan sedang membuat kajian yang lebih besar yang kemudian nanti baru akan kami rilis pada bulan Juli ini. Nah, kemudian kalau kerentanan pekerja tadi sudah saya sampaikan yang di atas tadi karena diatur berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, ini juga akan memberikan peluang kalau memang bisa memberikan peluang-peluang yang kemudian peluang yang tidak kondusif ya, artinya bahwa bisa jadi nanti bisa merugikan pekerja dan tidak merugikan kepada pekerja, karena setahu saya pada Desember 2019 itu kan pemerintah sendiri menyatakan kalau tidak keliru Menteri Koperasinya bahwa aturan untuk pemberian upah pada UMKM itu akan diatur di dalam aturan tersendiri. Nah ini kan sampai sekarang kami juga mencari tapi ternyata memang belum ada bagaimana sih pengaturan kesepakatan itu secara secara eksplisit itu akan seperti apa. Nah kemudian kalau kepada usaha-usaha ultramikro atau yang tadi disebut dengan juga pekerja yang usaha-usaha yang memang dilakukan di rumah, kalau kami sih sejauh ini hanya mengamatinya pada penggunaan rumah sebagai tempat produksi, itu juga dari segi mungkin kesehatan, keselamatan kerja dan sebagainya itu juga harus diperhitungkan ya, karena kalau itu rumah tempat tinggal lalu itu dijadikan tempat produksi, itu juga pastinya harus ada banyak hal yang kemudian disikapi dengan baik karena itu adalah rumah tempat tinggal, dan dari sisi kesehatan maupun keselamatan itu juga. Kemudian juga rentan pekerja anak karena biasanya di dalam usaha-usaha yang sifatnya kecil seperti itu keluarga juga biasanya turut berkontribusi, apakah dia family ataukah dia anak sendiri dan sebagainya, dan itu kemudian juga harus diperhatikan agar tidak terjadi kerentanan untuk kemudian memperkerjakan anak. Nah, yang terakhir adalah kami menilainya dari beberapa periode waktu belakangan itu bahwa belum terpenuhinya pada beberapa usaha UMKM itu memang belum terpenuhinya pada K3-nya ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Itu. Nah, ini cenderung abai untuk pemenuhan itu. Nah, saya ingin melihatnya dalam situasi yang terkini, dalam perspektifnya new normal, itu kan kita saat ini harus betul-betul seterusnya itu belum bisa dipastikan, dan kemudian saat ini 90% UMKM itu mengalami masalah arus kas atau cash flow-nya.
kemudian sebanyak 52% UMKM itu kehilangan pendapatannya sekitar 50%, dan kemudian sekitar 63% UMKM yang disurvei itu kemudian juga telah mengurangi pekerjanya ya. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi terkait dengan ILO, itu juga mengukur kemampuannya dalam UMKM itu dalam menerapkan protokol kesehatan, dan ternyata hanya 40% yang melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Sepertiga yang lain itu belum bisa untuk menerapkannya. Nah, ini menjadi catatan karena kalau kemudian pemerintah menerapkan new normal saat ini atau nantinya, itu kan sebenarnya berpatokan kepada supaya usaha-usaha ekonomi dapat berjalan ya, supaya tidak terjadi PHK dan sebagainya. Tetapi bagi teman-teman yang bergerak di UMKM itu juga menjadi catatan tersendiri karena berkonsekuensi ketika harus menyediakan standar protokol kesehatan. Karena kan kita tidak pernah tahu kapan situasi ini akan berakhir ya, sehingga kemudian ini harus juga menjadi catatan penting bahwa ketika kemudian sektor ekonomi UMKM ini mau bertahan dan berjalan di masa new normal ini, maka kemudian protokol kesehatan itu juga mesti harus diperhatikan. Nah, terkait dengan infografis yang ada di dalam materi saya ini, memang ini infografis lama ya yang saya ambil dari Kumparan tahun 2018, yang kemudian bahwa ternyata banyaknya pengelola UMKM itu juga perempuan gitu loh. Sehingga kemudian kalau nanti saya mendapatkan angka pekerja perempuan yang bekerja di UMKM dan kemudian ternyata pengelola UMKM-nya perempuan, ini sebenarnya bisa menjadi satu kolaborasi yang oke ya. Artinya kalau memang pengelola UMKM ini memiliki perspektif di dalam isu perempuan, kemudian juga mengakomodir kebutuhan perempuan dalam pengalaman perempuan, itu bagus. Tapi kalau kemudian tidak, itu yang kemudian harus kita lihat. Apakah memang terjadi hubungan atau koneksi yang baik ya antara pengelola perempuan pengelola UMKM ini dengan perempuan-perempuan yang kemudian memang menjadi perempuan bekerja di dalam sektor UMKM, sehingga kemudian bisa terjadi kesinambungan dan juga bisa mengakomodir apa yang kemudian menjadi perlindungan bagi perempuan bekerja. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kayaknya melebihi dari waktu 15 atau mungkin cukup, saya tidak menghitung. Demikian, nanti kita bisa melanjutkan dengan diskusi. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih Bu Wanci. Saya mau ngasih reminder buat yang nonton di Zoom ataupun di YouTube-nya Asumsi, kalau mau ada pertanyaan buat narasumber kita bisa langsung tinggalin aja pertanyaannya kalau di Zoom ada di kolom chat di bawah atau langsung di kolom komentar di channel YouTube kita. Berikut kita akan mendengarkan pemaparan dari Mbak Andi Misbahul Pratiwi dari TURC. Ini sudah sejak 2003 ya, mewakili para pekerja dan membangun kapasitas mereka untuk berorganisasi dan advokasi juga nih peraturan buruh di level lokal dan juga nasional. Ini sudah ada di 33 desa di 4 provinsi. Pada Mbak Andi, silakan. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Lisa atas pengantarnya. Aku langsung aja ya di sini di stopwatch-in biar nggak lewat dari 15 menit. Karena tadi ya Santi dan Bitra dan Komnas Perempuan juga sudah membahas cukup banyak, saya akan langsung aja. Di sini saya ingin memaparkan bahwa sebetulnya UMKM di Indonesia sendiri itu memiliki kontribusi yang sangat besar. Artinya dia memiliki kontribusi 57,8% terhadap PDB Indonesia. Jadi ketika kita bicara sektor ketenagakerjaan, sektor UMKM ini harusnya tidak boleh dilupakan. Gitu. Di tahun 2018 kontribusinya itu sampai pada 8.500 triliun ya ke PDB Indonesia. Nah, kemudian apa sih kaitannya informalisasi dan UMKM gitu? Jadi ketika kita bicara soal UMKM, kita juga nggak boleh lupa bahwa sebetulnya banyak sekali sektor-sektor informal yang belum termuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, dan juga ketika ada revisi dan di Omnibus Law ini juga harapannya akan ada nih akomodasi terhadap sektor informal. Ternyata juga tidak ada, justru malah mendorong informalisasi yang besar-besaran.
ada kaitan yang erat gitu ya antara UMKM dan sektor informal. Para pekerja di UMKM itu biasanya pekerja informal gitu, hubungan kerjanya juga informal dan usahanya pun informal, mulai dari mikro gitu ya, kecil dan menengah. Nah, di sini saya coba memetakan bahwa yang putih ini adalah para pekerja informal gitu ya. Nah, yang hitam ini udah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu. Nah, pekerja informal itu bukan hanya pekerja UMKM, pekerja informal non UMKM juga ada, freelancer atau kita kenal juga sekarang konsep mitra gitu ya dalam transportasi online yang justru mengaburkan batasan antara pemberi kerja dan pekerjanya gitu. Dan yang hari ini kita banyak diskusikan adalah pekerja rumahan gitu. Pekerja rumahan ini juga berada pada hubungan kerja yang rumit karena mereka hampir tidak tahu siapa pemberi kerja utamanya atau brand yang pakaiannya mereka kerjakan gitu ya. Mereka bekerja dari mulut ke mulut, dari tetangga gitu ya. Jadi mereka sangat rentan. Oke. Kemudian ini tadi juga udah disampaikan ya sebelumnya bahwa sebenarnya pekerja informal di Indonesia ini lebih banyak jumlahnya daripada pekerja formal gitu, dan sudah seharusnya kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia itu bisa mengakomodasi pengakuan dan perlindungan terhadap pekerja informal. Mekanisme ya untuk mengakomodasi sektor informal, misalnya freelancer atau pekerja informal yang ingin menjadi member harus mendaftarkan dirinya sendiri gitu ya melalui kelompok mitra atau perbankan. Nah, dampingan TWRC sendiri untuk pekerja rumahan di Sukabumi khususnya kita sudah mendaftarkan secara kelompok untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Nah, apa sih yang didapat ya dari BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal? Itu ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Tapi problemnya mereka harus membayar atau menyisihkan dari upah mereka. Sedangkan kita tahu pekerja rumahan ini upahnya tidak menentu, kemudian jumlahnya juga sangat kecil. Jadi bagi pekerja rumahan ini sangat berat untuk membayarkan asuransinya sendiri gitu. Yang kita dorong justru adalah bagaimana hubungan kerja yang jelas sehingga pemberi kerja ini memberikan jaminan sosial kepada pekerja rumahan gitu. Bukan dengan mekanisme pekerja informal ini atau pekerja rumahan ini membayarkan iurannya sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian apa yang perlu kita cek gitu ya dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, apakah pekerja informal sudah diakomodasi gitu, bahwa ada beragam sektor informal di Indonesia, kemudian bagaimana upah layaknya, apakah itu diatur, sedangkan yang selama ini diatur ini masih tendensinya adalah sektor informal, begitu ya. Kemudian akses terhadap K3-nya seperti apa, tadi juga sudah dibahas oleh Mbak Wanti dari Komnas Perempuan. Bagaimana ketersediaan jaminan sosialnya? Jaminan sosial ini tidak terbatas pada BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan saja, tapi tadi ada misalnya jaminan persalinan, kemudian perlindungan sosial lainnya yang disediakan oleh pemerintah. Bagaimana akses sektor informal ini? Apalagi di Omnibus Law ini kan digadang-gadang ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, bagaimana sektor informal yang justru sangat rentan kehilangan pekerjaannya? Sebulan bisa kehilangan pekerjaan, 6 bulan bisa kehilangan pekerjaan. Bagaimana mekanismenya untuk sektor informal? Apalagi tadi Mbak Wanti sudah bilang bahwa di tengah pandemi ini banyak sekali UMKM yang tutup dan melakukan PHK gitu ya. Bagaimana gini? Ini skemanya juga harus terus kita pantau dan kita awasi gitu pelaksanaannya. Nah, sektor informal ini adalah sektor yang abu-abu karena sebagian besar tidak memiliki kontrak kerjanya tidak tertulis, gitu ya, pekerjaannya tidak tetap atau berpindah-pindah. Saya ingat sekali ketika misalnya kemarin TWRC melakukan riset, gitu ya, kita meminta data dari beberapa mitra mampu juga terkait pekerja rumahan, namun persoalan data ini kan kita terhambat karena bisa jadi 5 tahun ini si Ibu A menjadi pekerja rumahan, tapi karena 6 bulan ini tidak ada order, gitu ya,
dia tidak jadi pekerja rumahan lagi gitu ya. Jadi data soal pekerja rumahan atau sektor informal ini juga sangat fluktuatif gitu. Kemudian upahnya tidak layak, sangat mudah kehilangan pekerjaan, dan bahkan tidak dicatat atau diakui sebagai pekerja gitu. Misalnya kita lihat indikator-indikator survei ketenaga kerjaan, apakah para perempuan pekerja ini, khususnya pekerja rumahan, ketika disurvei mengatakan, oke, saya adalah pekerja rumahan, atau saya adalah, misalnya untuk yang PRT, pekerja rumah tangga, mayoritas bilang saya ibu rumah tangga saja, begitu kan. Jadi sebenarnya data nasional sendiri ini belum ramah terhadap berbagai jenis pekerjaan di sektor informal yang banyak juga dilakukan oleh perempuan, gitu. Kemudian, hubungan kerja yang rumit di dalam pekerja rumahan ini atau di sektor informal juga menyulitkan para pekerja mengetahui siapa sih pemberi kerja utamanya. Ketika misalnya mendapatkan orderan borongan, siapa sebetulnya saya bekerja untuk siapa? Apakah untuk bekerja untuk brand A, brand B, atau brand C gitu. Dan bahkan tidak tahu ternyata barang yang kita kerjakan dengan upah yang murah itu dijual dengan harga yang cukup tinggi, misalnya di mal-mal terkenal gitu. Ini kan juga menjadi persoalan gitu. Kemudian tidak ada sanksi bagi pemberi kerja yang melakukan eksploitasi kerja, kekerasan, dan pelanggaran. Dari hasil riset TURC sendiri kita menemukan bahwa pekerja rumahan ketika kita riset di studi kasus di Sukabumi, bahkan mereka bekerja lebih dari 12 jam sehari. Karena mereka itu dituntut, oke, dalam seminggu Anda harus menyelesaikan jahitan gitu ya, sebanyak 500 pieces gitu. Bagaimana kemudian mereka berusahanya? Ya mereka kadang harus meminta bantuan kepada anggota keluarga dan itu tidak dihitung gitu ya. Kemudian mereka harus bekerja hingga jam 2 pagi. Dan itu semua tidak dihitung. Yang dihitung hanya persatuan produknya dengan waktu kerja yang sebetulnya cenderung eksploitatif. Nah, pengawasan ketenaga kerjaan di sektor informal sendiri pun masih lemah karena ketiadaan kebijakan yang khusus mengakomodir sektor informal. Pun di sektor formal, pengawasan ketenaga kerjaannya juga masih mengalami berbagai catatan serius gitu. Nah, ini berbagai contoh ya untuk sektor informal misalnya yang memiliki perjanjian kerja dan hubungan industrial gitu ya. Dia mendapatkan full hak-hak normatif pekerjanya, dapat cuti, dapat jaminan sosial gitu. Ini biasanya adalah pekerja formal di sebuah pabrik, bank, perusahaan atau semacamnya. Nah, yang kedua ini kategorinya dia memiliki perjanjian kerja, namun tidak berada dalam hubungan industrial, gitu ya. Maka tidak berlaku upah minimum karena tidak ada kebijakan yang mengatur itu. Kemudian tidak berlakunya akses terhadap penyelesaian hubungan industrial, misalnya pekerja rumah tangga. Makanya kalau misalnya kita ingat teman-teman Jala PRT sudah lebih dari 13 tahun itu mendorong adanya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Karena selama ini ketika terjadi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga gitu, itu sebatas bisa menggunakan undang-undang KDRT saja gitu. Jadi itu tidak cukup kuat gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini tidak memiliki perjanjian kerja dan tidak berada dalam hubungan industrial gitu. Jadi haknya ya tergantung kepada pemberi kerja, tidak berlaku akses terhadap penyelesaian perselisihan. Ini adalah pekerja rumahan, dia pekerja yang paling rentan gitu levelnya. Ketika misalnya hari ini upah menjahit adalah 16.000, 2 minggu lagi upah menjahit bisa saja turun jadi 10.000 atau 11.000. Nah, pekerja rumahan ini tidak punya daya untuk bernegosiasi gitu, untuk memperjuangkan hak-haknya. Nah, pada tahun 2015 sendiri, ILO, International Labour Organization Indonesia, dan Mampu itu melakukan survei terhadap 3.000 pekerja rumahan perempuan di 6 provinsi gitu ya. Temuannya temuan riset ini hampir semua pekerja rumahan perempuan tidak memiliki kontrak tertulis. Tapi hanya 47% yang memiliki perjanjian lisan. Jadi perjanjiannya ya dari mulut aja gitu. Nah, kemudian
upah rata-rata per bulan yang diterima oleh pekerja rumahan ini sekitar 377.000 hingga 1.200.000 per bulan gitu. Dengan sebagian besar provinsi memiliki upah rata-rata 40 bulanan antara 377.000 hingga 569.000. Ini sangat kecil sekali gitu ya upahnya dan sangat tergantung dengan jenis pekerjaannya. Nah, cakupan pekerja rumahan oleh perlindungan sosial ketenagakerjaan juga ini sangat rendah, hanya 1 dari setiap 30 pekerja rumahan memiliki akses ke program-program tersebut gitu ya. Jadi sebetulnya riset dorongan-dorongan dokumentasi riset kemudian dokumentasi ilmiah gitu untuk perubahan kebijakan itu sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh berbagai organisasi termasuk Mampu, ILO dan institusi-institusi riset lainnya. Namun kan pertanyaannya bagaimana pemerintah kemudian melihat realita ini gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan RUU Cipta Kerja gitu ya? Di pasal 64 dan 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bicara soal mekanisme alih daya melalui perjanjian pemborongan kerja itu kemudian dihapuskan dalam RUU Cipta Kerja. Gitu. Nah, apa konsekuensinya gitu ya? Ketika di pasal 65 itu bicara bahwa mekanisme pemborongan itu boleh dilakukan asal itu bukan pekerjaan utama dari pabrik tersebut gitu ya. Jadi misalnya industri garmen tidak boleh melakukan alih daya kerja gitu ke perusahaan lain yang itu merupakan core production-nya, misalnya menjahit gitu. Kerja menjahit itu tidak boleh dialih dayakan. Sebetulnya dengan adanya pasal 64 65 ini itu dapat kalau misalnya pengawasan ketenagakerjaannya baik, itu mampu memotret bahwa ada loh mekanisme pemborongan, siapa nih perusahaan pemborongnya dan bagaimana mereka mempekerjakan pekerjanya gitu ya. Dan itu harusnya dapat memotret realitas pekerja rumahan gitu ya, yang berada pada lapisan paling bawah hubungan kerja ini. Namun justru di Undang-Undang RUU Cipta Kerja ini itu dihapuskan dan akhirnya ini akan mendorong semakin masifnya kerja alih daya gitu, outsourcing gitu, pemborongan akan masif, tidak dibatasi pada core production-nya saja, tapi bahkan tidak dibatasi pada kerja-kerja selain core production-nya aja, bahkan bisa lebih dari itu. Jadi praktik kerja rumahan semakin masif gitu. Tapi pertanyaannya kemudian jika ini semakin masif, bagaimana pengawasannya? Gitu yang lalu-lalu saja di Undang-Undang Ketenagakerjaannya, Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 itu pengawasan ketenagakerjaannya masih kurang maksimal gitu. Nah, ini studi yang dilakukan TURC di 3 wilayah, Jakarta dan Cirebon. Ini juga kita melihat dengan dukungan ILO dan Mampu ya, kita melihat bagaimana rantai pasok di IKEA gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan pemilik barang tidak secara langsung melibatkan pekerja rumahan. Sebaliknya jaringan subkontraknya yang dengan sengaja melibatkan pekerja rumahan. Gitu ya. Jadi pekerja rumahan itu di bawah lapisan tadi hubungan kerja tadi, di bawah subkontrak dari pemborong, di bawah pemborong lagi gitu. Jadi berada di level paling bawah. Nah, konsekuensinya perusahaan di layer paling atas tidak bisa menentukan upah yang didapat oleh pekerja yang bersama. Pesertanya juga dibatasi dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Itu mungkin Mbak update untuk pendampingan, tetapi juga tidak berhenti sama sekali. Artinya kami hanya merubah strategi saja, Mbak. Kalau dulu itu teman-teman lapangan itu kadang-kadang live in, kadang-kadang tiap hari harus mendatangi mereka. Nah, sekarang ini kita biasakan mereka menggunakan Zoom kayak kita, walaupun masih terbatas. Dan kalaupun harus bertemu, kami membatasi dari sisi jumlah orang dan waktu dan menggunakan protokol kesehatan. Itu Mbak Lisa. Silakan Bu Amin, gimana? Apa sudah melek RUU Ciker nih yang daerah binaannya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Lisa. Ya, terkait dengan RUU Cipta Kerja ini juga sudah menjadi makanan teman-teman
Yasanti, komunitas dan jaringan gitu, baik di Jogja maupun Jawa Tengah. Jadi sampai saat ini ada jaringan yang bersama-sama untuk selalu mengawal RUU ini gitu. Semoga aja nanti juga tidak bosen, tidak habis orangnya gitu, karena memang proses ini memang perlu selalu dikawal begitu ya. Nah, terkait dengan kegiatan di lapangan sejak awal ada pandemi ini, awal-awal memang kita sama dengan teman-teman Bitra begitu ya, tapi kita juga melakukan kerja-kerja untuk respon COVID dari teman-teman pekerja rumahnya sendiri yang bisa dilakukan seperti itu gitu. Jadi karena kami juga punya komunitas yang lain juga, ada buruh gendong, ada pekerja rumah, kemudian ada komunitas-komunitas lain yang melakukan kerja-kerja untuk respon COVID, tentunya dengan protokol yang sudah ada seperti itu. Nah, kemudian juga kegiatan-kegiatan tadi juga disampaikan Mbak Diana gitu ya, juga sama saya kira, karena memang awal-awal ini kita juga tetap istilahnya memang ini kejadian yang betul-betul luar biasa begitu ya. Jadi betul-betul kita dari secara kelembagaan kita juga punya kesepakatan begitu ya. Memang ini harus kita bisa dikatakan apa yang kita lakukan itu betul-betul menggunakan protokol yang ada. Nah, sampai saat ini memang kita sudah mulai untuk melakukan kerja-kerja baik dengan kaitannya dengan jaringan, dengan pemerintah, kemudian respon COVID juga masih tetap jalan, kemudian juga kaitannya dengan advokasi, penguatan ekonomi, itu juga jalan. Karena selain memang sekarang ini teknologi terkait dengan online, itu saya kira juga ini juga di sisi lain sangat membantu teman-teman ibu-ibu yang sebelumnya sama sekali nggak kenal gitu ya, bisa ngomong seperti ini, suatu hal yang sangat membanggakan bagi mereka begitu ya, dan itu sudah menjadi makanan sehari-hari begitu ya, meskipun kadang-kadang mati begitu ya, kadang-kadang wah ini gimana bisa. Nah, tapi ini juga menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi ibu-ibu gitu ya. Tapi intinya dari apa yang kita lakukan saat ini, karena memang konsolidasi itulah yang kita pakai untuk koordinasi kaitannya dengan apa yang kita lakukan, kemudian perkembangan di lapangan, karena memang juga banyak sekali perkembangan yang ada di lapangan yang mereka sendiri juga sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan seperti itu gitu. Dan sampai saat ini sudah tetap jalan dan mencoba untuk membangun pemahaman baru begitu ya. Jadi kita tidak sedih. Jadi kalau dibilang persoalan, tapi ibu-ibu selalu bagaimana bahagia dan membangun potensi yang ada sehingga ibu-ibu ini tetap melakukan aktivitas yang ada, meskipun sampai saat ini juga kesulitan-kesulitan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari itu sudah terasa betul begitu ya. Jadi tapi bagaimana membangun paling nggak strategi-strategi yang bisa dilakukan seperti itu Mbak Lisa, karena memang kita tidak bisa diam gitu ya. Kita nggak tahu kapan gitu. Jadi mari kita tetap melakukan hal yang tentunya kita tetap menggunakan protokol yang ada seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini dengan komunitas yang jumlahnya banyak, alhamdulillah pada sehat semua Mbak. Jadi doakan kami semua sehingga tetap ibu-ibu meskipun dalam kondisi yang sangat bisa dikatakan saat ini minimal gitu ya, tapi tetap semangat untuk berjuang. Dan kaitannya dengan support untuk respon COVID ini sangat bisa dikatakan teman-teman semangat sekali gitu ya. Tidak hanya kepentingan sendiri yang tentunya dia juga sebenarnya perlu disupport, tapi ternyata bisa support yang lain. Nah, itu yang membahagiakan bagi kami, sehingga kami terbuka untuk siapapun ibu-ibu ini bisa untuk lebih bisa bertahan dan melakukan sesuatu yang tentunya lebih baik untuk mereka. Seperti itu Mbak Lisa. Oke. Ya. Nah, menarik. Aktivisme di tengah pandemi ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Hairudin. Saya mau lempar ke TURC ini Mbak Andi. Pertanyaannya gini, seharusnya hubungan pekerja rumahan dengan pengusaha itu semestinya bagaimana? Perlukah campur tangan pemerintah? Ya, hubungannya seharusnya seperti hubungan pemberi kerja dan pekerja gitu ya, harus ada hubungan yang jelas gitu. Karena ketika tidak ada hubungan yang jelas, misalnya terjadi pemutusan kontrak sepihak gitu, bukan kontrak sih, pemutusan atau tidak ada pembayaran sepihak gitu dari pemberi kerja, itu akan berdampak pada
upah mereka gitu ya, pendapatan mereka yang akhirnya tidak stabil. Jadi untuk siapa tadi? Hairudin. Mas Hairudin, jadi kalau kita membayangkan pekerja rumahan itu seperti apa gitu ya. Jadi anggaplah seperti ini. H&M misalnya brand H&M, kemudian dia punya pabrik di Indonesia, kemudian dia outsource lagi ke perusahaan lain. Nah, dari perusahaan lain kemudian memberikan sebagian pekerjaan itu kepada pemborong. Nah, pemborong ini misalnya dia dapat 10.000 pieces pakaian yang harus dijahit, dia bagi-bagi lagi nih. Bagi-bagi lagi ke pekerja rumahan, entah di desa gitu ya, atau di pinggiran kota gitu ya, di Jakarta juga ada dampingan TWRC, dibagi-bagi lagi sehingga TWRC, pekerja rumahan ini hanya tahu bahwa dia dipekerjakan atau dia diberi pekerjaan dari Ibu A. Ibu A ini adalah pemborongnya misalnya, yang dapat orang pertama yang dapat dari pemborong. Nah, jadi ketika tidak ada pembayaran atau upahnya kecil, pekerja rumahan ini hanya tahu si Ibu A. Dia tidak tahu brand itu H&M, brand itu Nike, atau brand itu brand-brand terkenal gitu ya. Dia tidak tahu, bahkan dia tidak tahu produknya itu akan dijual kemana, entah di Ramayana kah, entah di mall, itu tidak tahu gitu ya. Jadi pekerja rumahan ini tidak tahu pemberi kerjanya, dan seharusnya setidaknya ada kontrak yang jelas gitu ya, bukan hanya pemberian kerja secara lisan gitu. Kontrak yang jelasnya itu ya tentunya juga harus diatur, dan pemerintah juga harus mengatur itu dalam kebijakan ketenaga kerjaan. Bukan hanya pekerja rumahan saja, tapi sektor-sektor informal lainnya, misalnya banyak misalnya anak muda sekarang yang kemudian bekerja freelancer gitu ya, khususnya di industri kreatif misalnya, dia kemudian membuat kontrak kerjanya sendiri gitu antara dia gitu ya, dia bukan UMKM gitu ya, dia hanya pekerja informal mandiri, kemudian dia dapat orderan membuat desain gitu, desain grafis dari sebuah perusahaan, ya dia bikin kontraknya sendiri, tapi dia tahu bahwa saya bekerja untuk perusahaan A. Nah, pekerja rumahan ini kan tidak tahu dia bekerja untuk siapa gitu. Terus ketika mau membayarkan BPJS Ketenagakerjaannya, dia harus minta ke siapa? Apakah minta ke Ibu A gitu yang memberi kerjanya? Nah, Ibu A sendiri kan bukan pengusaha, dia hanya penampung saja, penampung pekerjaan gitu ya. Kemudian ketika terjadi kecelakaan kerja, misalnya riset TWRC menemukan bahwa banyak pekerja rumahan yang kerja menjahit ini ketusuk jarum gitu ya tangannya. Terus kemudian karena kan kerjanya malam, kemudian sudah ngantuk ketusuk jarum, ya mereka abaikan saja gitu, karena mereka ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kemudian hari misalnya kalau mereka sedang mengantar pakaiannya ke tempat penampungan gitu ya, ketika terjadi kecelakaan kerja gitu ya, kecelakaan di jalan, itu kan seharusnya masuk dalam kecelakaan kerja gitu ya. Nah, tapi itu tidak diatur gitu ya. Mereka juga bingung, oh gitu ya Mbak, ketika ditanya, emang seharusnya kita didaftarkan iya gitu. Seharusnya Ibu dalam mekanisme hubungan kerja yang jelas, sehingga Ibu dapat BPJS Kesehatan, dapat BPJS Ketenagakerjaan gitu. Ada pekerja rumahan dampingan TWRC yang sudah 20 tahun bekerja, sampai anaknya sudah besar gitu ya. Ketika dia pensiun, dia nggak dapat jaminan pensiun, jaminan hari tua tidak dapat. Padahal ibu itu bekerja gitu ya, rutin menjadi pekerja rumahan selama 20 tahun. Mulai dari memayat, mulai dari menjahit gitu ya. Dia selalu melakukan pekerjaan itu gitu, tapi tidak ada apresiasi, reward, dan jaminan sosial khususnya. Itu sih yang perlu ditekankan. Jadi hubungan kerja itu bukan semata-mata akuin sebagai pekerja, tapi ada konsekuensi lebih lanjut gitu ya. Ada yang tadi jaminan penyelesaian perselisihan, jaminan upah layak, jaminan perlindungan sosial, dan seterusnya. Itu mungkin dari aku yang bisa di. Oke, Mbak Andi. Ini valid. Ini untuk Bu Wanti, Bu, di Komnas Perempuan. Bagaimana cara mencegah pelecehan pada pekerja perempuan, baik lisan atau fisik? Jadi apa yang seharusnya bisa dilakukan, dan gimana cara mengawasi, dan apa yang perlu diatur? Bu Wanti, silakan, Bu. Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau terkait dengan kekerasan ya yang terjadi, pelecehan seksual ataupun di tempat kerja, saya kira Kemenaker sudah memiliki panduan terkait hal itu ya.
ILO juga sudah mengeluarkan yang kemudian dituangkan oleh Kemenaker dalam panduan ada gitu. Nah, kemudian kita mesti mengikuti dalam panduan itu karena memang itu yang harusnya dimiliki oleh perusahaan, harus mengembangkan hal itu. Karena di situ juga sudah mencakup semuanya, termasuk kemudian aspek pencegahan, kemudian juga aspek penanganan, bahkan jika memang diperlukan, itu membentuk tim tersendiri. Tetapi kalaupun tidak, itu di perusahaan memang biasanya yang akan bertugas untuk menangani yang pertama adalah pada HRD, gitu kan. Itu berdasarkan dari panduan tersebut. Tetapi memang ada beberapa kasus yang kemudian sampai kepada kami juga, itu HRD-nya tidak berfungsi dengan baik ketika terkait seperti itu. Nah, itu kemudian dikembalikan kepada korban, apalagi bila korban itu kemudian mengadu ya. Itu kemudian kan kami harus memetakan juga apakah memang dia membutuhkan pemulihan, kemudian penanganan seperti apa, apakah kemudian dia membutuhkan konsultasi hukum untuk menindaklanjuti hal itu, atau seperti hal-hal seperti apa. Karena sebenarnya kalau sampai terjadi pelecehan seksual di tempat kerja dan kemudian pihak perusahaan itu tidak menindaklanjutinya dengan baik, maka kemudian tugasnya kami korban ataupun pendampingnya, hak-hak apa yang dia bisa, hak-hak apa yang dimiliki oleh korban itu untuk menindaklanjuti hal itu agar supaya ini tidak terulang gitu kan. Jangan sampai kemudian pihak perusahaan kemudian justru melakukan semacam penekanan ya kepada korban yang apakah RUU Cipta Kerja ini mempersulit sistem kredit union yang tadi sudah diceritakan oleh Ibu Diana gitu. Temuannya gimana, Bu? Ya, kalau kredit union itu Mbak memang tidak bisa akses kemana-mana Mbak secara formal. Karena memang kredit union itu sendiri kan dibangun oleh kelompok perempuan, kelompok pekerja rumahan kita, dan secara aturan memang dia tidak bisa mengakomodir aturan di luarnya. Dia tidak mengikut undang-undang koperasi, dia tidak mengikut undang-undang UMKM, dia tidak mengikuti undang-undang kredit mikro formal gitu. Jadi memang kalau dihubungkan kira-kira dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini mempersulit nggak? Tentu sangat mempersulit. Kenapa akhirnya perempuan pekerja rumahan Mitra itu membentuk sendiri komunitas untuk menggalang usaha ekonomi? Karena kita tidak bisa masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini secara resmi. Oleh karena itu akhirnya perempuan pekerja rumahan menciptakan sendiri peluang-peluang akses modal untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Dan oleh karena itu akhirnya kami membentuk dan mendorong bagaimana ibu-ibu menabung sendiri uangnya walaupun kecil, karena 250 juta itu lama Mbak, lebih kurang 3 tahun dari 600 orang pekerja rumahan. Kalau dilihat di luar itu tentunya kecil, bagi kami, bagi perempuan pekerja rumahan itu besar. Kenapa itu dibangun? Ya karena justru menurut kami Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memberi peluang yang sangat besar kepada perempuan pekerja rumahan untuk mengakses dari sisi permodalan. Sangat-sangat tidak diberi kesempatan itu. Nah, kredit union itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota, kepada pekerja rumahan sendiri. Artinya ketika mereka butuh modal usaha, mereka dengan mudah bisa minjam ke kredit union. Ketika keluarga mereka sakit, mereka dengan mudah bisa minjam ke kredit union. Aturan apa yang digunakan? Aturan itu dibangun sendiri oleh mereka. Misalnya apa? Kita boleh pinjam jangka waktunya 2 tahun ya. Kita boleh pinjam dengan bunga 1% menurun ya. Nah, itu semua disepakati sendiri. Jadi memang atas dasar itulah karena perempuan pekerja rumahan tidak bisa mengakses beberapa hal yang formal, maka kredit union inilah yang mereka ciptakan untuk memperbuat mereka lebih mudah dan lebih gampang untuk mengakses dan menolong di antara mereka sendiri. Walaupun tetap ada aturan, bukan juga tidak ada aturan sama sekali, walaupun aturan dibuat itu adalah secara secara kelompok mereka sendiri, tetapi tetap persoalan pinjam meminjam, persoalan tabungan itu tetap ada aturan-aturannya. Begitu, Mbak. Dari pihak lain ada yang mau menanggapi Ibu Diana sebelum saya move on ke pertanyaan selanjutnya? Ini udah mulai rame ini. Selanjutnya saya mungkin mau nanya ke Mbak Andi. Mbak, ini kan TWRC pernah bikin ini ya, naskah akademik ya terkait rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI ini ya untuk perlindungan pekerja rumahan. Nah, ya. Tapi ini sebenarnya pertanyaannya agak-agak ini nih, karena terkait ini, jadi sebenarnya ketentuan untuk
kerja harian lepas itu kan nggak diatur dalam Undang-Undang 13 ya Mbak, untuk tahun 2000 Iya. itu. Tapi adanya di Menakertrans yang nomor 100 tahun 2004. Sayangnya, aturan ini tuh juga berpotensi diabaikan oleh pengusaha karena pekerja harian itu kan baru dapat surat perjanjian kerjanya setelah 3 bulan berturut-turut jadi pekerja gitu. Jadi artinya pekerjaan ini nggak ada dalam hubungan industrial. Nah ini TURC ini melihat hal ini gimana Mbak Ani? Ya, jadi sebetulnya begini, soal pekerja di sektor informal, kami juga melakukan selain riset soal pekerja rumahan ya, tentunya kami juga melakukan pendampingan ya, kami punya dampingan di sektor kelapa sawit, gitu. Di mana para pekerja harian lepas itu juga adalah kebanyakan perempuan dan mereka tidak memiliki perjanjian kerja yang jelas, gitu ya. Karena konsep buruh harian lepas ini seperti tadi Mbak Lisa sudah sampaikan hanya ada di Kepmen 100 ya. Kemudian itu juga dibatasi untuk jenis pekerjaan yang bukan core production gitu ya. Jadi tidak boleh sebuah perusahaan itu memberikan pekerjaan kepada pekerja lepas kalau itu adalah core production-nya. Misalnya di industri kelapa sawit pekerjaan utamanya adalah memanen buah gitu ya. Maka pemanen buah ini tidak boleh statusnya jadi buruh harian lepas. Dia harus menjadi PKWT atau PKWTT. Nah, problemnya ini kan pengawasannya ini masih lemah gitu ya. Banyak sekali buruh harian lepas kemudian itu dia tidak diangkat menjadi pekerja waktu tertentu gitu ya, atau pekerja kontrak seminimal-minimalnya setelah 100 hari kerja gitu ya, itu tidak ada gitu, tidak ada pengawasannya yang berjalan. Kenapa demikian? Jadi begini, di pemerintahan itu ada mekanisme penyelesaian hubungan industrial, di mana ketika ada terjadi sengketa antara pemberi kerja dan pekerja, itu bisa dibawa misalnya ke diskusi dulu nih, diskusi antara pekerja dan pemberi kerja gitu ya, diskusi bipartit, kemudian kalau tidak selesai di bipartit bisa naik ke tripartit gitu ya, misalnya ada hubungan kerja yang tidak sesuai gitu ya, kontrak kerja tidak sesuai, upah kerja tidak sesuai, kemudian sudah didiskusikan, tapi perusahaan masih kekeh dengan pendapatnya, maka serikat buruh gitu ya, serikat buruh itu bisa mengajukannya untuk dimediasi di Dinas Tenaga Kerja setempat gitu ya. Kalau tidak selesai juga di Dinas Tenaga Kerja setempat itu bisa naik ke Pengadilan Hubungan Industrial gitu ya. Nah, ini kan proses-prosesnya itu perlu dilalui gitu ya. Makanya serikat buruh itu penting gitu ya. Serikat buruh penting itu karena mereka yang kemudian menjalankan proses-proses advokasi ini di tingkat perusahaan. Di buruh harian lepas, apalagi sektor informal, kemudian yang tadi sudah disebutkan bahwa sektor informal itu sangat susah berserikat, ya kan, karena dia tersebar, tidak terpusat. Kalau di pabrik garmen semua kerja di sana, ada tempatnya. Bahkan kita tidak tahu nih pekerja rumahan di beberapa daerah itu sangat tersebar, belum tentu mereka saling kenal. Kemudian buruh harian lepas juga begitu, ketika misalnya mereka berserikat, mereka sangat rentan untuk segera diberhentikan gitu ya. Karena kerentanan tadi tidak ada kontrak yang jelas gitu ya, kemudian relasi kuasa antara perusahaan dan pekerja gitu ya, itu ada faktor-faktornya. Nah, untuk para pekerja kontrak juga rentan sebetulnya, karena mereka kan statusnya kontrak. Maka tidak heran sebetulnya banyak serikat buruh itu yang berani gitu masuk serikat buruh adalah pekerja-pekerja yang sudah tetap gitu ya. Padahal harusnya pekerja kontrak inilah berserikat. Para pekerja informal inilah harusnya yang berserikat. Buruh harian lepas yang harusnya berserikat, yang kemudian bisa mendorong perlindungan hak-hak mereka lebih jauh gitu ya. Jadi itu Mbak Lisa dari aku, bahwa sebetulnya pengawasan ini, jadi pemerintah ini selama ini ya gitu, sifatnya menunggu. Jadi kalau tidak ada laporan, ya tidak akan ada proses mediasi selanjutnya gitu ya. Sekarang ada rasa takut di PHK kalau misalnya kita melaporkan, dan satu lagi jangan pikiran kita tuh ideal bahwa semua buruh itu tahu mengenai undang-undang ketenaga kerjaan.
gitu ya. Banyak sekali para pekerja ini bahkan tidak tahu Kepmen 100. Ya, mereka bekerja aja sebagai pekerja harian lepas. Makanya itu tugas kita sebetulnya untuk mengadvokasi mereka bahwa mereka tuh sebenarnya punya hak untuk menjadi pekerja tetap loh setelah jadi pekerja lepas. Itu mereka bahkan banyak yang tidak tahu mengenai isi undang-undang ketenagakerjaan. Oke. Karena kita tadi ngomongin soal serikat ya, itu menarik banget. Saya mau nanya kepada para narasumber nih semuanya. Kira-kira hasil temuan masing-masing kelompok, masing-masing organisasi ini terkait kualitas kepemimpinan perempuan di daerah binaannya masing-masing itu seperti apa gitu. Dan apakah itu memungkinkan untuk kira-kira bisa berperan lebih lanjut nanti untuk dalam pengawalan RUU Cipta Kerja ini gitu. Kira-kira siapa yang mau jawab duluan? Saya nanya untuk semuanya. Terima kasih Mbak Lisa. Ya, boleh Bu Amin, silakan. Wah, ini sangat menarik gitu ya. Jangan remehkan perempuan. Ya, jadi saya kira ketika perempuan bersatu, apalagi punya kapasitas, itu menjadi kekuatan yang sangat kuat gitu ya. Hanya saja memang perlu ada proses yang perlu dilakukan. Jadi saya kira saya yakin bahwa perempuan-perempuan ini yang sudah menjadi tulang punggung keluarga, kemudian juga sudah berserikat, kemudian juga sudah ada kapasitas. Ini saya kira perlu disupport, perlu diberi peluang, kemudian juga terkait dengan perkembangan kemudian kebijakan yang ada melibatkan mereka seperti itu. Jadi saya yakin bahwa ibu-ibu leader-leader yang sudah muncul di berbagai daerah ini perlu diakui. Jadi bahwa kapasitas mereka, kemudian eksistensi mereka itu perlu perlu disupport, perlu diakui seperti itu Mbak Lisa. Saya yakin nanti ini menjadi kekuatan bersama dan apalagi kalau kita bicara mengenai UMKM, perempuan ini menjadi tulang punggung gitu. Meskipun ini ada kasus juga banyak UMKM yang melakukan perempuan tapi pemilikannya laki-laki. Ini juga tantangan gitu ya. Jadi kita berdasarkan pengalaman di lapangan itu ada beberapa seperti itu. Jadi yang melakukan operasional keberhasilannya itu yang melakukan perempuan, tapi atas nama laki-laki. Nah itu masih perlu tentunya kerjasama begitu ya Mbak Lisa ya. Jadi mayoritas ya perempuan yang. Iya. Saya kira itu mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Lisa dan teman-teman yang lain yang ada di forum ini. Ya, saya Mbak Lisa. Boleh silakan Bu Dian. Ya, saya mau share sedikit tentang dampak perempuan berserikat. Jadi 1.500 perempuan pekerja rumahan yang didampingi Bitra dari 4 wilayah, lebih kurang 4 tahun. Beberapa dampak yang kami rasakan itu begini Mbak. Pertama dari sisi keberanian ya, mereka ini sudah cukup berani bernegosiasi di ruang-ruang publik. Misalnya begini, kalau dulu tahun-tahun pertama mereka kita dampingi untuk beraudiensi dan bernegosiasi di Dinas Tenaga Kerja misalnya. Sekarang ini mereka sudah berani sendiri, jadi bernegosiasi di ruang-ruang publik itu mereka sudah berani sendiri dengan teman-temannya tentunya, misalnya datang sendiri ke Dinas Tenaga Kerja untuk mencari peluang-peluang kerjasama, atau memperjuangkan mereka untuk dapat BPJS, atau mereka bernegosiasi upah dengan pemberi kerja. Itu sudah terjadi Mbak. Di pekerja rumahan kita, negosiasi upah dan akhirnya pemberi kerja itu menaikkan upahnya itu sudah terjadi walaupun kenaikan kecil ya. Misalnya kalau upah mereka kemarin itu per 8 jam 8.000, sekarang naik jadi 8.200 misalnya. Walaupun selisihnya kecil tapi itu sudah terjadi. Dan juga kalau di Sumatera Utara itu karena kita mendorong diterbitkannya Ranperda di RDP dengar pendapat dengan Dewan, mereka juga sudah terlibat dan sudah bicara. Biasanya kalau kami RDP, saya sebagai pendamping dari Bitra itu hanya di belakang saja, supaya memang betul-betul kebutuhan Ranperda ini kebutuhan perempuan pekerja rumahan, bukan kebutuhannya Bitra. Oleh karena itu mereka sendiri yang menyuarakan itu ke Dewan. Mereka bicara masalah, mereka bicara betapa pentingnya Ranperda ini segera diterbitkan karena beberapa aturan perlindungan mereka tidak ada gitu. Jadi menurut saya banyak hal yang berdampak dari proses mereka berserikat. Malah di sebuah desa, di sebuah tempat dampingan Bitra itu, kalau dulu pemerintah desa itu tidak mengabaikan kelompok perempuan, sekarang ada beberapa kelompok perempuan yang kemudian dilibatkan jadi BPD, Mbak.
badan permusyawaratan desa di level pemerintahan desa. Jadi memang kepercayaan pemerintah desa itu terhadap perempuan-perempuan yang kita dampingi itu sekarang ini sudah cukup sudah cukup baik menurut saya. Begitu Mbak Lisa. Mantap. Senang deh dengernya. Selanjutnya mungkin dari Mbak Andi atau dari Bu Wanti, terserah. Ya boleh. Saya mulai dari praktik baik ya, praktik baik bagaimana mungkin kita tidak bilang bahwa ini adalah serikat pekerja rumahan, tapi kita sebutnya sebagai aksi kolektif gitu ya, collective action kelompok pekerja rumahan khususnya di Sukabumi karena kita mendampingi di Sukabumi. Jadi apa sih aksi kolektif? Ya berserikat juga aksi kolektif gitu ya. Cuma ini aksi kolektifnya tidak terinstitusionalisasi dalam sebuah serikat gitu ya. Aksi kolektif adalah ketika para anggota, para pekerja rumahan kemudian sudah sadar, sudah memiliki pengetahuan bahwa oh iya saya adalah pekerja gitu ya. Oh, saya juga memiliki hak-hak sebagai pekerja, saya adalah bagian dari warga masyarakat di sebuah daerah, saya berpotensi mendapatkan akses-akses, bantuan gitu ya. Nah, di Sukabumi sendiri, ada aksi kolektif yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu pekerja rumahan, yaitu mengadvokasi dana desa, gitu ya. Yang akhirnya kemudian itu dapat disalurkan dalam bentuk mesin jahit kepada para ibu-ibu. Nah, diharapkan ibu-ibu ini dapat membangun usaha kecil gitu ya, usaha kecil kelompok mereka dengan modal dari bantuan dana desa itu. Ini tidak mudah prosesnya gitu ya. Bahkan mereka juga harus memahami apa itu dana desa, mengapa kami harus atau kami dapat mengakses dana desa gitu ya. Siapa kami gitu ya kan, itu kesadaran kolektif bahwa kami adalah pekerja rumahan, itu adalah kesadaran kolektif yang juga patut diapresiasi hingga akhirnya mereka mendapatkan dana desa gitu ya, berani mengadvokasi diri mereka, kemudian mendapatkan bantuan atau hasil dari advokasinya itu berhasil gitu ya. Jadi saya pikir berserikat, melakukan aksi kolektif bagi semua pekerja itu sangat penting dan itu semua didasarkan oleh pengetahuan gitu ya, pengetahuan bahwa kami adalah pekerja gitu ya, kami adalah pekerja rumahan, kami adalah pekerja sawit misalnya, kami adalah pekerja industri kreatif dan kesadaran itu bukan oke, misalnya dari TWRC bilang, ya ibu ini adalah pekerja rumahan, bla bla bla, itu nggak sehari dua hari gitu ya. Mungkin dari Bitra juga demikian, kita prosesnya bertahun-tahun dan memang ini adalah proses yang panjang gitu ya. Termasuk juga memberitahu bahwa kepada mereka, oh ada loh undang-undang misalnya yang baru Omnibus Law gitu ya. Itu juga proses yang panjang. Tapi berserikat dan melakukan aksi kolektif itu sangat harus gitu dilakukan oleh kelas pekerja. Terima kasih Mbak Andi. Bu Wanti silakan Bu. Ya, tadi kalau saya tidak keliru menafsirkan pertanyaan adalah terkait dengan kepemimpinan perempuan ya. Iya betul. Yang kemudian dikaitkan dengan sejauh ini menurut temuan Komnas Perempuan. Iya, oke. Karena kalau tadi ditanyakan mengenai dampingan, jelas Komnas Perempuan tidak memiliki dampingan ya, karena secara kelembagaan kami adalah lembaga negara. Maka yang kemudian kita lakukan adalah kemudian kan memonitor, kemudian memantau, dan kemudian jika ada hal-hal yang kemudian terkait hal itu berkaitan dengan apa yang menjadi mandat Komnas Perempuan, kan kami memberikan rekomendasi ya. Nah, terkait dengan kepemimpinan perempuan tadi gitu, dan juga relevansinya dengan kemudian kita bicara saat ini terkait Omnibus Law, maka saya kembalikan kepada tadi yang saya sampaikan terkait dengan perspektif kesetaraan gender. Artinya bahwa kepemimpinan perempuan itu yang sekarang kami butuhkan adalah yang memang berperspektif secara responsif gender ya. Karena kalau tidak, kemudian ini di semua sektor, di semua lini ya. Apakah itu di legislatif, juga di eksekutif, juga di kalangan teman-teman yang pengusaha UMKM yang saya sebut tadi 60% ternyata perempuan gitu loh. Nah, sehingga kemudian produk hukum yang dihasilkan baik oleh eksekutif maupun kemudian disahkan atau didiskusikan di legislatif itu semuanya di dalam tataran memiliki perspektif gender, responsif yang gender tadi, kemudian juga memihak kepada perempuan berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman perempuan ya, jadi tidak hanya berdasarkan teori dan sebagainya, tapi juga mengacu kepada pengalaman
spesifik perempuan, karena sebagai perempuan tentu mengalami pengalaman spesifik, apalagi kalau terkait dengan reproduksinya tadi. Saat ini pun kalau di Komnas Perempuan pun kami juga sedang mengembangkan apa yang disebut dengan kepemimpinan perempuan yang feminis. Kita tidak boleh berpikir feminis itu dalam konteks yang negatif, tetapi kemudian saling memberdayakan sesama perempuan, kemudian juga menolong kelompok yang paling rentan dari lingkaran kelompok atau dari struktur rantai kelompok, itu juga bagian dari kepemimpinan yang feminis. Artinya ketika kita memperjuangkan hak-hak perempuan dengan perspektif pengalaman perempuan tadi, itu juga sebenarnya sudah kepemimpinan yang feminis. Sayangnya saat ini pun kami menilai bahwa beberapa produk hukum, RUU dan sebagainya itu ternyata memang tidak memihak kepada perlindungan kepada perempuan dan juga tidak kemudian mengakomodir tidak responsif gender tadi, sehingga kemudian itu yang sekarang ini sedang kami berupaya supaya muncullah kepemimpinan perempuan itu, tetapi juga kepemimpinan perempuan yang memahami perempuan di dalam perspektif pengalaman perempuan yang memang secara spesifik tadi. Itu sih, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah selalu berjuang nih untuk mengkawal RUU Cipta Kerja dan juga sudah berbagi hasil temuannya ya di acara kali ini. Saya akan menutup acara webinar yang terakhir ini. Makasih yang sudah nonton di Zoom ataupun yang di YouTube-nya Asumsi. Seru banget, dan ini bahkan ada yang komen semoga ini diskusinya berlangsung terus, nggak cuma di webinar doang, ya itu bener banget gitu. Kalau mau nonton nanti rekaman ini, sesi webinar ini dan yang pertama juga sudah tayang di channel YouTube Asumsi. Kami dari Mampu dan Asumsi undur diri. Sampai jumpa.